Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian kelas 4, 5, dan 6, kita berjumpa lagi di pesantren Ramadan di tahun 2022. Di dalam pesantren Ramadan ini kita akan menjelaskan tentang bagaimana cara menyolatkan mayat, kemudian membungkus dan mengkafani. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membungkus mayat. Di dalam kewajiban kita sebagai muslim terhadap orang yang meninggal itu ada 4. Yang pertama memandikan, yang kedua membungkus, yang ketiga menguburkan dan menyolatkan. Yang pertama, bagaimana nanti kita cara memandikan dulu, yang harus nanti dipersiapkan itu seperti sabun, kemudian air yang bersih. Nanti insya Allah akan kita bahas dan kita praktekkan cara memandikan jenazah ya, supaya jenazah itu bersih. Setelah bersih nanti dibungkus, dan setelah dibungkus nanti disolatkan, nanti dikuburkan. Untuk bahasan pada hari ini, yang pertama kita akan membahas dulu bagaimana cara membungkus mayat. Ini ada perbedaan antara membungkus mayat laki-laki dan mayat perempuan, itu berbeda ya. Kalau mayat laki-laki itu terdiri daripada 4 lembar ya. Terdiri daripada 4 lembar. Nah, itu ukurannya sampai 12 meter laki-laki itu. Nah, terdiri dari kain yang pertama ya, lapisan yang pertama. Ini lapisan yang pertama. Kemudian yang kedua lapisan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ya sampingnya. Kemudian di sini adalah bajunya. Di sini baju yang keempat. Nanti ini kolornya ya. Nah, kolornya seperti ini ya. Dalamannya seperti ini. Nah, dalamannya seperti ini. Ini lapisan yang terakhir ya, lapisan. Nah, kalau lapisan ini nanti dipakaikannya setelah nanti dimandikan. Jadi supaya auratnya tidak kelihatan. Kemudian cepat-cepat memakai ini kolornya ini. Ini di lapisan yang terakhir ya. Setelah nanti beres dimandikan, baru. Nah, kemudian kolor ini ya, dalaman ini dipakaikannya yang pertama kali ya, setelah tadi mayat sudah bersih dimandikan, sudah fix, sudah betul-betul bersih mayat tersebut, tidak ada yang badannya itu licin ataupun ada kotoran-kotoran itu, nah, barulah itu sudah selesai memandikan. Yang minimal sampai 3 kali basuhan. Ya. Basuhan yang pertama nanti diwudukan, kemudian anggota yang kanan dulu yang didahulukan. Harus pelan nanti kalau memandikannya. Nah, setelah beres, nah ini contohnya mayat ini ya sudah dimandikan, sudah bersih mayat ini. Nah, tinggal nanti bagaimana cara membungkus ya, mayat tersebut. Nah, tadi ada perbedaan antara mayat laki-laki dan perempuan. Perbedaannya di tudung ya. Kalau mayat perempuan itu memakai tudung ya. Jadi kalau istilahnya itu kain kafan itu dibuat tudung untuk menutup bagian kepala, kepalanya ya. Nah, itu untuk ditutup ini ya. Jadi nanti kelihatan seperti ini nanti kalau perempuan itu gunanya ditudung. Nah, kalau laki-laki tidak usah, jadi cukup ini ya terakhir pakaiannya gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita awali dengan bagaimana cara memakaikan ini ya, celana ya. Ini sudah ada pengikatnya ya. Nah, ini sudah ada pengikatnya. Jadi kalau mayat ini sudah bersih ya, sudah bersih dimandikan, dipakaikan, dimasukkan ya.
dimasukkan. Sudah dimasukkan, ini mayatnya dibuka kakinya. Nah, ini dipakaikan ini. Nah, ini tahapan yang pertama ya, setelah dimandikan. Setelah beres dimandikan, baru ya memakai celana dalam ya, yang dibuat juga dari kain kapan ya. Kemudian diikat, setelah rapi diikat, tidak kelihatan auratnya. Nah, ini baru ini celana dalam dari mayat yang sudah dimandikan. Yang sudah dimandikan. Ini rapikan dulu. Nah, ini ya. Nah, kemudian setelah apa? Setelah dipakai kain kolornya, ya, ambil ini kain apa? Kapas ya. Kapas ini ya. Gunanya untuk apa kapas itu? Untuk menutupi badannya ya. Untuk menutupi badannya. Kapas ini nanti ya untuk menutupi bagian ini. Nah, seperti tangan ini kan di sini. Ini ditutup ya. Nah, jadi fungsi kapas ini nanti untuk menutupi nih ya seluruh yang belum yang terbuka ya. Yang terbuka ditutup sampai tidak. Nah, ini bagian juga harus tertutup. Nah, jadi ini di lapisan yang pertama. Di pertama celana dalamnya, yang kedua apa namanya kapas ya, kapas untuk menutupi. Nah, ini seluruhnya ditutup ya. Ini bagian-bagian aurat ditutup. Nah, ini ditutup semua ya. Setelah rapi, nah, sudah kelihatan rapi. Ya. Ini ya sudah kelihatan rapi. Ini juga nanti muka ditutup ya. Nah, barulah dipakaikan dulu ini bajunya. Ini bajunya. Ini sudah dilubang. Jadi ini praktis ya. Ini sudah. Nah, caranya seperti ini supaya rapi ya. Nah, ini pakaiannya ya. Pakaiannya tidak yang mahal-mahal, nanti semua juga sama ya. Kita akan merasakan yang namanya kematian. Bajunya pun tidak mahal-mahal. Ini bajunya yang terbuat dari belacu ya, kain yang sangat kasar ya. Nah, setelah ini lapisan yang kedua ya, tadi lapisan yang pertama adalah ya, celana dalamnya dan kapas. Kemudian yang kedua ini pakaiannya ya, bajunya. Nah, kemudian lapisan yang ketiga, nah ini sampingnya ya, samping. Nah, ini samping ya, di sini ya. Jadi yang samping dulu, yang bagian kanan dulu. Ya. Nah, ini sudah dirapikan. Kemudian nah, ini yang kedua. Nah, ini supaya rapikan dulu, supaya kelihatannya betul-betul rapi, menutup seluruh auratnya. Nah, itu lapisan yang ketiga ya, lapisan yang ketiga. Kemudian nih, lapisan yang keempat, nah ini hampir menutupi seluruh ini. Nah, sama, nah caranya seperti ini. Rapihkan dulu bagian bawahnya. Dan bagian bawahnya kemudian yang sebelahnya sama ke arah sini. Nah, ke arah sini. Jadi kelihatan bahwa mayat tersebut sudah mulai kelihatan, sudah dibungkus dengan kain kapan. Nah, ini lapisan yang terakhir. Ya, lapisan yang terakhir. Lapisan yang terakhir, nah supaya sama. Ini kurang ke sana. Nah,
Ini lapisan yang terakhir. Ini lapisan yang terakhir untuk membungkus seluruh mayat. Nah, bagus. Nah, ini dulu gitu ya. Nah, ini sudah rapi begini. Nah, ini jelas. Nah, ya. Sudah menjadi berbentuk seperti pocong. Nah, aduh, bagus ya bunda ya. Nah, ini ya sudah rapi begini. Nah, ya sudah rapi begini. Ini sudah kain yang terakhir ya, kain yang kelima untuk membungkus mayat. Nah, kemudian ikat dari ujung sampai kepala ya, dari kaki sampai kepala. Nah, cara mengikatnya seperti ini, jangan ikatan yang kuat. Ini cara mengikatnya satu ya. Nah, kemudian begini. Nah, kenapa harus begini? Nanti kan ketika dimakamkan ini dibuka, jadi mudah, bisa tinggal ditarik. Nah, dibuka kembali kalau nanti sudah ada di liang lahat. Ya. Jadi cara tariknya begini, satu, kemudian, nah, ini, ya itu tarikatan. Kemudian ini dari arah ini, ya. Sama ikatannya. Disimpan di arah pinggir ya supaya mudah, karena nanti ketika akan memakamkan ini dibuka kembali. Nah, ini bagian terakhir, tutup ya. Nah, ini bagian yang terakhir, setelah ini barulah. Nah, ini ditutup ya. Nah, ini ditutup, sama ikatannya seperti ini, ikatan pocong ya. Nah, sama. Nah, seperti ini. Ini cara membungkus ya. Cara membungkusnya ini ikatan yang terakhir. Nanti juga sama dibuka seluruh ikatan. Ya. Nah, ini sudah rapi begini. Nah, ini cara membungkus ya, membungkus mayat laki-laki. Bagaimana cara membungkus mayat perempuan? Ya tadi kalau mayatnya perempuan, berarti yang melakukan memandikan, mengafani itu harus dengan perempuan lagi. Jadi tidak boleh dengan laki-laki, terkecuali dengan yang namanya mahramnya. Siapa mahram itu? Anaknya boleh, ya seluruh anggota keluarganya boleh, ya anak, terutama anaknya, baik yang laki-laki atau perempuan, wajib memandikan ibunya atau bapaknya. Nah, terkecuali kalau menyuruh ya, kalau menyuruh kepada Pak Ustadz ini tolong ya, ini tolong mandikan sampai selesai, makalah Ustadz sebagai yang diwakili itu boleh memandikan yang laki-laki. Jadi kalau yang mayatnya perempuan harus dengan perempuan, dari mulai memandikan sampai membungkusnya itu harus dengan perempuan lagi. Nah, kalau laki-laki itu harus dengan laki-laki. Nah, ini setelah selesai dibungkus mayat tersebut ya dengan tali ini ya, dengan tali yang bisa dibuka kembali karena tadi. Kemudian yang terakhir ditutup dengan ini tikar ya, supaya apa? Ya tadi, supaya kelihatan rapi, tidak kelihatan ini ya, tidak kelihatan mayatnya ya. Nah, setelah selesai dibungkus, baru ya dikasih minyak wangi ya. Kalau sekarang itu ada minyak pora. Misalkan keluarga ada minyak yang paling bagus untuk yang terakhir kali, boleh ya. Itu ya, asal jangan dengan minyak kelapa ya, minyak jelantah apalagi. Nah, jadi harus wangi, ataupun dengan kapur barus.
supaya wangi gitu ya. Ciri khas mayat itu biasanya dengan kapur barus ya, ditaburkan semua ya, supaya apa? Supaya bau mayat itu tidak terasa ya, itu makanya di sekeliling ini ditaburi ditaburi kapur barus ya, dan minyak wangi. Nah, setelah itu barulah itu ya untuk disolatkan. Ini untuk disolatkan. Nah, itu ya tahapan dari cara membungkus mayat laki-laki ya. Nah, sebetulnya sama untuk membungkus mayat perempuan pun cuma dilakukan oleh perempuan juga. Kemudian ada tambahan, yaitu perempuan itu memakai kerudung untuk menutupi di kepalanya sampai yang kelihatan cuma mukanya ya. Nah, seperti itu. Itu ya tahapan daripada membungkus. Jadi tahapan yang kedua sebetulnya, tahapan yang kedua yaitu membungkus mayat seperti ini ya, posisinya seperti ini. Kita juga nanti akan seperti ini ya, subhanallah ya. Nah, ini ya yang namanya mayat bagi kita sebagai sebagai pelajaran bagi kita. Nah, kenapa kita harus bisa ya? Ya tadi ketika nanti anak sekalian baik itu dari kelas 4 sampai kelas 6 itu akan mengalami seperti ini dan akan terjun ke masyarakat. Bila mana di anggota keluarga kita ada yang meninggal, kita sudah tahu, minimal kita sudah tahu bagaimana cara membungkus dan apa yang harus dipersiapkan ketika ada orang yang meninggal ataupun saudara kita, keluarga kita ada yang meninggal. Oh, ini yang harus dipersiapkan ya. Itu diantaranya ya. Ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini menyolatkan rukun atau fardu kifayah. Yang ketiga adalah menyolatkan mayat ya. Menyolatkan mayat. Pak, bagaimana kalau tidak disolatkan mayat itu? Berarti tidak sah. Artinya kita mengabaikan rukun dari sholat jenazah atau rukun daripada pelaksanaan jenazah, yaitu tidak menyolatkan. Pokoknya ada salah satu yang menyolatkan, berarti gugur kewajiban. Ya, jadi harus ada walaupun satu harus ada yang menyolatkan ya. Entah itu keluarganya, anaknya. Ya, kemudian orang lain ya. Nah, ini posisi daripada itu. Setelah selesai barulah kewajiban kita yang ketiga, yaitu menyolatkan mayat. Di dalam menyolatkan mayat ada dua cara ya. Untuk laki-laki imam berada di posisi kepala. Nah, ini untuk imam ya, untuk imam berada di posisi kepala. Nah, kalau perempuan, imam berada di posisi di posisi pusar ini, di tengah. Berarti ini pusarnya, pusar di sini. Nah, ini untuk mayat perempuan. Nah, itu cara melaksanakan sholat jenazah. Jadi sekali lagi, untuk laki-laki imam berada di posisi kepala. Ya. Kemudian ya, kalau mayatnya perempuan, imam berada di posisi ini pusat, tengah-tengah sini pusat ya. Ada sekalian, kemudian bagaimana tata cara pelaksanaan sholat jenazah itu? Sholat jenazah itu yaitu tidak memakai ruku dan sujud ya. Nah, terdiri daripada 4 takbir ya. Nah, apa yang harus dibaca di dalam setiap takbir? Ya, pertama kali kita niat melaksanakan sholat jenazah, ya, di mana jenazahnya laki-laki. Misalkan contoh, ya, Pak Ahmad menyolatkan mayat laki-laki, posisinya berada di atas, berada di kepalanya. Kemudian posisi Pak Ahmad sebagai imam. Bagaimana niatnya? Usolli hadal maiti arba'a takbiratan fardu kifayatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, setelah takbir yang pertama, apa yang dibaca? Suratul Fatihah ya. Jadi takbir yang pertama membaca Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus takbir yang kedua, Allahu Akbar. Takbir yang kedua dibaca, apa yang dibaca yaitu sholawat kepada Nabi. Sholawat yang selalu dibaca ketika kita tahiyatul awal atau tasyahud awal, tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai kalimat fil alamina innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Apa doa yang dibaca? Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau mayatnya laki-laki bunyinya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setelah itu takbir lagi, Allahu Akbar. Takbir yang keempat yang dibaca apa? Allahumma la tahrimna alaina ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu selesai takbir yang keempat dengan doanya, barulah kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu cara menyolatkan mayat untuk yang laki-laki. Bagaimana? Anak-anak kelas 4, kelas 5 dan kelas 6 tadi cara menyolatkan mayat laki-laki. Sekarang cara menyolatkan mayat perempuan ya. Jadi posisinya untuk menyolatkan perempuan, jenazah perempuan, posisinya berada di tengah atau di pusatnya. Sama melaksanakan sholat jenazah itu 4 takbir ya. Di posisinya dan niatnya seperti ini. Usolli hadihil maitati arba'at takbiratan fardu kifayatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Takbir yang pertama yaitu membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu Akbar. Takbir yang kedua membaca sholawat kepada Nabi. Bunyinya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga, Allahu Akbar. Doa untuk mayat. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha waj'alil jannata maswaha wa akrim nujulaha wa wasi madkhalaha. Takbir keempat, Allahu Akbar. Doa untuk mayat. Allahumma la tahrimna alaina azroha
wala tabtina ba'daha waghfir lana walaha wali ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'alna fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, seperti itu sholat untuk jenazah perempuan. Perbedaannya di dalam doa, Allahumma gfir lahu untuk laki-laki, Allahumma gfir laha untuk perempuan atau untuk mayat perempuan. Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, setelah selesai yang menyolatkan, berarti ada kewajiban yang terakhir, yaitu menguburkan. Nah, di dalam menguburkan, setelah nanti ini dibungkus, ya, setelah dibungkus, nah, semuanya sudah rapi, keluarga sudah pada kumpul, yang ditinggalkan sudah kumpul, mengantarkan ke kuburan. Ya, nih Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ikut menyolatkan jenazah dan ikut mengantarkan ke pemakaman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pahala 2 kirot. 1 kirot itu seperti besarnya 1 bukit Uhud. Subhanallah, besar sekali pahalanya. Nah, itu kewajiban yang keempat. Setelah tadi menyolatkan, barulah menguburkan. Nanti posisi mayat setelah ada di liang lahat, ini dibuka semuanya tali pocongnya, ya, tali katanya dibuka. Nah, setelah sampai ke pemakaman, setelah ada liang lahat, ini dibuka semua, dibuka. Nah, ini disatukan, nanti dibuka, ya, dari mulai ini dibuka. Nah, ini nanti disatukan. Nah, ini sama sudah dibuka, baru bagian yang atas ini dibuka sedikit, ya, nih, yang atasnya. Kemudian sama. Nah, nanti ya, bantu Pak Sugi. Nah, nanti posisi orang yang berada di alam posisi orang yang berada di alam kubur atau di liang lahat ini. Nah, posisi mayat itu dibaringkan seperti ini. Ini ditempelkan ke dinding kubur, ya, dinding kubur. Nah, ini kemudian juga, ya, ini bagian kaki ini juga ditempelkan. Biasa suka dikasih bantalan, ya, bantal. Nah, ini posisinya mayat, ya, berada di liang lahat, ya, harus posisi seperti ini, berbaring seperti ini, ya, posisinya. Kemudian ini dibuka, ditempelkan ke dinding kubur, ya, sama juga ini. Nah, setelah ini sudah rapi, ya, sudah rapi, baru ditutup dengan papan, ya, atau padung lah, ditutup, ya, supaya apa? Supaya terjaga. Kalau di kampung itu harus dalam supaya tidak terganggu dengan binatang-binatang buas, ya. Nah, ini posisi setelah mayat dimakamkan atau berada di liang lahat. Nah, itu jadi kewajiban kita melaksanakan fardu kifayah terhadap orang yang meninggal itu 4, dari mulai memandikan, membungkus, menyolatkan, dan menguburkan. Seperti ini kondisi atau seperti posisi dalam kubur mayat. Setelah rapi, nah, selesailah tugas kita melaksanakan fardu kifayah, ya. Nah, selesai, ya, sudah melaksanakan fardu kifayah, berarti kita sudah lepas tanggung jawab kita melaksanakan fardu kifayah atas saudara kita, tetangga kita yang meninggal. Nah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan nanti di masyarakat, minimal jadi ilmu pengetahuan bagian sekalian, ya. Mungkin simulasi dari fardu kifayah, dari mulai nanti memandikan, membungkus, kemudian menyolatkan serta menguburkan, mungkin dicukupkan sekian. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, ya. Pak Ahmad cukup akhiri dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.